بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبذكره تتنزل الرحمات، والصلاة والسلام على سيد السادات قائد القادات سيد الخلائق والبريات محمد. اللهم صل على وأهل بيته الأنجم الزاهرات وعلى أصحابه الميامين غرر الباهرات. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعدها من بعد. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجوركم وأحسن الله عزاكم. Siang hari ini kita berkumpul dalam majlis pengajian untuk mengenang zikra syahadatul Imam Babul Murad Al-Imam Muhammad ibn Ali Al-Jawad, pintu Allah yang dituju oleh hambanya untuk menyampaikan seluruh hajat. Semoga Allah menyampaikan seluruh hajat tersebut sehingga beliau mendapatkan gelar Babil Murad. Bab adalah pintu, murad adalah yang dituju, yang diinginkan, yaitu Al-Imam Muhammad Al-Jawad, putra daripada Al-Imam Ar-Ridha, putra daripada Al-Imam Musa Al-Kadhim, putra daripada Al-Imam As-Sadiq, putra dari Muhammad Al-Baqir, putra daripada Al-Imam Ali Zain Al-Abidin, putra daripada Husain Al-Syahid, putra Ali ibn Abi Talib, putra Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau dalam mata silsilah kepemimpinan muslimin, mata rantai yang berkelanjutan terus tanpa terputus, disebutnya silsilah zahabiyah. Baik dicek dengan apapun itu, silsilah la yanqati', yaitu beliau putra Ar-Ridha. Beliau putra Ar-Ridha adalah putra Imam Musa rahib Ali Muhammad sampai kepada Ar-Rasul Al-A'zam wan Nabiyul Akram Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam riwayat berapa banyak, bahkan hanya disebutkan sekedar silsilah nama Ahlul Bait, lau quri'a 'alal majnun la'afaq. Kalau silsilahnya Ahlul Bait seperti yang ada disebut silsilah Dhahabiyah, riwayat yang diriwayatkan langsung dari ayah Al-Imam Al-Jawad, yaitu Al-Imam Ar-Ridha, ketika awal marrah yadkhul fi Khurasan atau pada tempat yang disebut dengan Naisabur, penuh dengan para ruwat, penuh dengan para ahli riwayat, ahli hadis. Mereka mengatakan, ya ibna Rasulillah, wahai putra Rasulullah, hadisni bihadisi jaddik, berikanlah kami sebuah hadis, ungkapan, sabda, kalam dari leluhur-leluhurmu sampai kalam al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian memberikanlah beliau dari ayahku, aku mendengarkan dari ayahku, ayahku mendengarkan dari ayahnya, ayahnya mendengarkan dari ayahnya, wa hakadha min abihi an abihi an abihi an abihi an al-Habib al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi. Para ulama mengatakan kalau silsilah ini dibacakan kepada orang yang gila, Allah akan memberikan kesembuhan karena membacakan hanya silsilah riwayat tersebut. Lidzikrihi sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Apa riwayat yang disampaikan itu? An Abi Musa bin Ja'far, an abihi, an abihi, an abihi, anillah, dari Rasulullah
anillah tabaraka wa ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala, hadis yang teramat populer yaitu la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min adabi. Siapa yang mengucapkan kalimat ikrar syahadah bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, la ilaha illallah, itu adalah hisni, adalah tameng yang kuat, adalah benteng yang kokoh. Barang siapa yang masuk dalam benteng tersebut, amina min adabi, janji Allah akan diberikan keamanan dari siksa dan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan imam dalam keadaan fi mahmalih, dalam keadaan posisi dalam bergerak di atas kudanya atau di atas ontahnya, tunggangannya. Kemudian beliau membuka haudaj, membuka tabir yang ada di atas punggung kendaraannya, mengatakan bisyartiha wa syurutiha, kamu akan mendapatkan keselamatan dan surga, tidak akan mendapatkan siksa dan murka. Bisyartiha wa syurutiha, dengan syarat-syaratnya. Wa ana min syurutiha, dan aku adalah salah satu syarat terpenting, yaitu mawaddah, yaitu cinta kepada ahlul bait. Mata silsilah, rantai yang tidak terputus, 12 imam maksum, 9 keturunan Al-Husain. Karena Al-Husain memiliki putra yang namanya Ali Zainal Abidin, dilanjutkan silsilahnya sampai Al-Qaimi Ali Muhammad, yang dikekalkan dari keluarga Muhammad, yang dijanjikan yamla'ul arda qistan wa adla ba'dama muli'ad dhulman wa jawra, ruhi li turabi makdamihi al-fida, imami zamanina wa waliyyi ni'matina, sahibil asri waz zaman, ajjalallahu farajahu syarif. Sehingga Al-Imam Muhammad Al-Jawad yang dikenal dengan beliau putra daripada Ar-Ridha, kalau kita ingin tahu bahwa mereka itu seperti yang kita ucapkan ayat firman Allah yang berkali-kali saya sampaikan di majalis, bahwa mereka itu adalah dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Allah memilih, innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah istafa, sesungguhnya Allah memilih, sesungguhnya Allah mencomot dari hamba-hambanya, dari pilihan makhluknya terbaik untuk dijadikan sosok-sosok pemimpin, orang-orang mustafawin, orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha astafa Adam, Allah memilih Adam sebagai abul bashar. Bahkan semua yang ada, antum yang jalis, yang terdahulu, yang akan datang, itu seperti sabda Rasulullah, kullukum min Adam wa Adam min turab. Setiap dari kalian semuanya dari Adam, anak cucu putra keturunan Adam, bani Adam, bani al-bashar, keturunan Adam. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Dan Adam diciptakan oleh Allah, khaliqul kulla syai', yang menciptakan segala sesuatu itu diciptakan, wa Adam min turab, dan Adam itu tercipta dari tanah. Imam Ahlul Bait yang kita wajib memberikan ketaatan kepadanya adalah setelah memilih daripada Adam, kemudian memilih Nuh, kemudian memilih keluarga Ibrahim. Karena Ibrahim memiliki 2 putra yang dua-duanya adalah menurunkan mata silsilah anbiya. Ibrahim memiliki putra Ishaq, Ishaq memiliki putra Yaqub, Ibrahim pula memiliki putra namanya Ismail. Dari Ismail inilah yang tidak banyak kenabian darinya, dimunculkan dari sulala Dabihillah, putra yang dibunuh, yang disembelih oleh ayahnya yang dikenal dengan Dabihillah, Ismail ibn Ibrahim. Disitulah keturunan afdalul awwalin wal akhirin, sayyidul anbiya'i wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Sedangkan dari putra beliau Ishaq, kemudian Yaqub, Yaqub inilah yang disebut dengan nama lainnya dalam Ibrani adalah Israel, sehingga putra-putranya disebutnya Bani Israel, saudara daripada Yusuf. 12 orang Bani Israel menurunkan para anbiya yang jumlahnya begitu banyak, sehingga innallaha astafa Adam wa Nuhan
wa ala Ibrahim, keturunan keluarga Ibrahim, wa ala Imran. Setelah ala Ibrahim, Allah memilih ala Imran. Kita memiliki dua Imran yang pernah mungkin saya jelaskan di kesempatan majalis yang lainnya. Dua Imran di sini adalah Musa ibn Imran dan Maryam binti Imran yang akhirnya keluar Nabi Isa binti Maryam ibn Imran. Ada dua kali Imran, yaitu ayah daripada para anbiya. Nabi Musa adalah ibn Imran, tapi Imrannya berbeda dengan kakek daripada Nabi Isa, ayah daripada As-Sayyidah Maryam al-Adra. Sehingga Allah mengatakan Allah memilih daripada alu Ibrahim, dan Allah juga memilih dari alu Imran. Kemudian Allah mengatakan dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Keturunan mata silsilahnya berlanjut satu sama lain. Abun yatalaqqa an abihi wa hakadha fayalaka min aba'in kiramin wa ajdadi. Ayahnya mendapatkan dari ayahnya, ayahnya mendapatkan dari ayahnya, dan begitu terus mata silsilah rantainya tak terputus. Ahlul Baitul Mustafa Tuhuri, yang disucikan. Jangan diartikan ahlul bait semuanya. Naam, mungkin secara makna umum darari ahlul bait, durriyah ahlul bait, dibuang durriyahnya, disisahkan ahlul bait. Padahal mereka itu adalah lebih tepatnya diberikan, disematkan istilah durriyah ahlul bait, keturunan ahlul bait. Ahlul baitnya siapa? yakni ahlul bait yang bersama dalam keluarga Rasulullah. Siapa ahlul bait? Diterjemahkan oleh Rasulullah, siapa manil qurba ya Rasulullah? Al qurba adalah Fatimah wa ba'luha wa banuha. Yang dimaksud dengan ahlul bait hasran, jangan diartikan macam-macam ahlul bait. Silahkan multi tafsir maknanya, memiliki makna banyak. Akan tetapi masadiqil wadihah, paling gamblangnya makna ahlul bait jangan sampai diterjemahkan kecuali untuk Fatimah, seperti dalam lisan Rasulullah, hum Fatimah wa ba'luha wa banuha wa tis'atil ma'sumina min durriyatiha min durriyatil Husain. Yaitu mereka yang disebut ahlul bait adalah Fatimah, suaminya Ali, kemudian putranya Al Hasan wal Husain, kemudian 9 keturunan Al Husain. Hada hasran, itulah ahlul bait. Kemudian yang memiliki kemuliaan intisabun nasab, yang nasabnya kembali kepada Aliin wa Fatimah, mereka itu adalah bil ahra, maknanya adalah durriyah ahlul bait, keturunan ahlul bait yang nasabnya bersambung. Kemudian karena seringnya orang Arab ini menggunakan mudhaf dan mudhaf ilaih, dibuanglah mudhaf, disisahkan mudhaf ilaihnya, dibuang durriyahnya, sehingga kamilah ahlul bait. Kamilah ahlul bait maksudnya adalah kami durriyah, keturunan putra-putra dari ahlul bait. Ahlul baitnya siapa? Yaitu ahlul bait arba'ata asyar ma'sum, isna asyar siapa? Khalifah atau isna asyar a'immah, mabda isna asyari. Madrasah kita yang kita intimak kepadanya adalah madhab isna asyari, isna asyar imam. Dan hari saat ini kita mengenang Al-Imam Al-Jawad adalah beliau yang dikatakan oleh Al-Imam Ar-Ridha, ma wulida mauludun fil Islam a'zamu barakatan minhu. Beliau mengatakan dalam sabdanya, dalam ucapannya, bahwa tidak pernah dalam Islam seorang maulud, anak yang dilahirkan, yang lebih a'zam barakahnya daripada putraku ini. Siapa? Al-Imam Al-Jawad yang kita kenal. Limada? Kenapa hal demikian? Ada dua jawaban mungkin. Dua jawaban ini mewakili bagaimana Al-Imam Al-Jawad menjadi salah satu sosok a'zamu barakatan min wiladatihi, sosok yang paling penuh berkah dalam kelahirannya. Kalau kita mau mengatakan seluruh ahlul bait, kelahiran a'immatul ma'sumin, putra-putra Fatimah, itu adalah penuh keberkahan.
Lalu kenapa Imam Ridha secara spesifik mengatakan kelahiran putraku ini adalah penuh barakah, yang mengalahkan bahkan tidak ada seperti barakahnya, keberkahannya seperti kelahiran Al-Imam Al-Jawad. Dikarenakan Al-Imam Ridha lama tidak memiliki keturunan. Ada hadis yang begitu populer diriwayatkan oleh seluruh muslimin bahwa khulafa min ba'di isna asyar, mabda' isna asyariyah, yaitu keyakinan 12, 12 dan 12. Ini jadi perbincangan viral dari abad ke abad mengatakan 12 imam. Dan ini dikatakan oleh Shadiqil Amin, yang mengucapkan adalah lisan adharul lisan, yang paling sadiq, yang paling jujur, yang paling dipercaya, yaitu Nabiul Islam Muhammad ibn Abdullah. Beliau mengatakan la yastaqimu dini, berbagai macam redaksinya. Agama ini tidak akan pernah lempeng, tidak akan pernah terjalin sampai dengan sebenarnya kecuali dengan 12 sosok khulafa, 12 sosok ausia, dengan 12 sosok a'immah. Siapa mereka? Kulluhum min Bani Hashim. Mereka seluruhnya dari Bani Hashim. Kulluhum min Quraisy. Tiba-tiba ketika mereka menanti dan hafal, viral diucapkan di mana-mana dari generasi ke generasi, sampai di tahun Imam Ridha tidak memiliki keturunan sampai awakhir hayatihi. Imam Ridha dikatakan sampai lebih 40 masih belum memiliki putra, tidak memiliki putri. Sehingga semua mulai bertanya, abtar. Sehingga hadis Rasulullah mulailah, alhamdulillah, ternyata kadabal Mustafa. Mereka menginginkan itu, bahwa tidak terrealisasi apa yang diucapkan oleh Habibul Mustafa Muhammad, bahwa ada 12 mata silsilah, rantai yang tidak terputus. Tiba-tiba Imam Ridha sampai umur 47 tahun, bahkan dalam riwayat yang lainnya 50 tahun baru dianugerahi putra pertamanya. Sehingga mereka, keluarga Bani Abbas, orang-orang otoriter pemerintahan, menanti-nanti supaya Imam Ridha tidak memiliki keturunan. Sehingga terputuslah mata rantai khulafa yang dijanjikan oleh Rasulullah. Ketika dilahirkan, barulah kebahagiaan Imam Ridha mengatakan, inilah paling penuhnya barakah, karena dengan kelahirannya itu apa? Batalal mubtilun, hancurlah seketika orang-orang yang ingin membatalkan hadis Rasulullah. Ternyata Imam Ridha memiliki khalifah, memiliki wasi, yang mendapatkan wasiat putra satu-satunya, yaitu Al-Imam Al-Jawad. Itu adalah makna pertama, a'zamu barakatan minhu, paling azim, paling agungnya sosok yang dilahirkan di masa Al-Imam Ridha. Imam Ridha, kalau kita mau membaca a'immatuna, paling tuahnya a'immah adalah Al-Imam As-Sadiq, Sadiqi Ali Muhammad, ketika wafat umurnya 65 tahun. Rasulullah 63 tahun. Amirul Mukminin Ali 63 tahun. Al-Husain duna sittin, Al-Husain belum 60 tahun, 57, 58 tahun. Sehingga yang paling tua dari a'immatut tahirin adalah Al-Imam As-Sadiq, karena ketika wafat umurnya 65 tahun. Sedangkan yang paling muda, sehingga mendapatkan gelar Syababul A'immah, pemudahnya para a'immah, yaitu Al-Imam yang kita peringati hauliyahnya, yang kita peringati hari syahadahnya, yaitu Al-Imam Al-Jawad. Paling muda, beliau wafat ketika berumur 25 tahun. Bisa dibayangkan kalau Imam Ridha hampir umur 50 tahun belum juga memiliki putra, maka tidak lagi diharapkan memiliki putra kalau begitu. Karena apa? Abaihi, leluhur Imam Ridha umurnya semuanya rata-rata di bawah 60 tahun. Rasulullah 63 dan Al-Imam As-Sadiq 65 tahun. Maka Imam Ridha sampai 50 tahun laisa lahu aqib, masih belum ada keturunan yang melanjutkan estafet kepemimpinan. Sehingga ketika dilahirkan, inilah sosok putra yang paling agung barokahnya, karena melanjutkan mata rantai kepemimpinan khulafa yang dipilih oleh Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna yang kedua, a'zamu barakah, paling agungnya barakah kelahiran
Al-Imamil Jawad adalah tahyiatul ummah, mempersiapkan umat bagaimana bisakah umat ini menerima kepemimpinan sosok anak yang masih umur anak-anak, yang masih muda. Dan ini sebagai bukti i'jaz, bukti mukjizah dan karamah minallah, bagaimana anak kecil kemudian bisa memimpin. Pertama kalinya sosok anak termuda menjadi imam muftaradut ta'ah, yang wajib ditaati. Ketika umur 6 tahun ayahnya meninggal atau 7 tahun, beliau sudah menjadi imam maksum, diikuti oleh seluruh manusia yang ada di dunia. Dengan meninggalnya Al-Imam Al-Jawad, Imam Al-Jawad ketika umur 4 tahun sudah jauh dari ayahnya, karena ayahnya berada di Khurasan, dipilih menjadi Waliyul Ahad, putra mahkota keluarga klan Bani Abbasiyah, dipilih oleh Ma'mun untuk dijadikan seorang putra mahkota. Kalau Ma'mun tidak ada umurnya, Ma'mun binasa, yang akan menjadi pemimpin adalah Ar-Ridha. Akan tetapi dibunuh sebelum Imam Ar-Ridha menjadi jabatan seorang raja, dan Ma'mun masih ada, langsung menjadikan Mu'tasim saudaranya sebagai khalifahnya. Ini Al-Imam umur 4 tahun sudah jauh dengan ayahnya, jauh dari ibunya. Kesempatan ta'lim dari mana? Kesempatan mendapatkan ilmu dari mana? Kecuali ilmunya ladunni wa alamna min ladunna ilma. Dari sisikulah aku memberikan ilmu. Langsung zakka ilmi zakka, yang dicuangkan, yang dicucurkan berbagai macam nafahat warahmat langsung minallah tabaraka wa ta'ala, karena tidak bertemu dengan ayahnya ketika balita, jauh dari ibunya, sehingga tidak merasakan madrasatil dan juga tidak merasakan tarbiyatul ab, tidak merasakan bagaimana kasih sayang ibu dan pendidikan seorang ayah, tapi menjadi alim, bukti bahwa Allah qadirun ala kulli syai. Sehingga makna kedua adalah a'zamu barakatan minhu, karena menjadi sosok imam termuda yang menjadikan bala mahallul imtihan, tempat ujian bagi umat, bagi para pengikut zaman itu, bagaimanakah mereka tetap untuk mengikuti madrasah Ahlul Bait, meyakini Isna Asyariyah, atau mereka akan limbung dibawa dengan angin. Yang pada saat itu banyak orang-orang yang berhenti. Ada orang Waqifiyah merasa tidak meyakini kepemimpinan Al-Imam Ar-Ridha, karena apa? Meyakini hanya Imam Musa sebagai Imam Al-Mahdi, kemudian rafi'uhu ila sama. Orang-orang grup Waqifiyah, sesatkah mereka? Tidak berada pada jalur yang sebenarnya mereka. Lanjut punya putra namanya Ar-Ridha. Imam Ar-Ridha memiliki putra namanya Al-Imam Al-Jawad, menjadi a'zamu barakatan minhu, karena menjadi sosok pemimpin dan umurnya masih begitu anak-anak dan muda. Bahkan beliau setelah Imam Ar-Ridha diangkat sebagai Waliyul Ahad, diminta pula oleh Ma'mun untuk menikahkan dengan salah satu putrinya yang dikenal dengan nama Ummu Fadl. Ummu Fadl ini adalah putri daripada Ma'mun, seorang khalifah, seorang raja, maharaja. Putranya siapa? Putranya Harun Ar-Rasyid yang dipuja-puja oleh warga sebelah kita. Muslimin gila dengan kepemimpinan Harun Ar-Rasyid, yang tidak rasyid, yang tidak lempeng. Dilanjutkan oleh putranya Amin, dibunuh oleh saudaranya Ma'mun. Ma'mun duduk di kursi kerajaan, tidak dapat suara, mencari suara dengan klan Bani Alawi, yakni keturunan Al-Imam Amirul Mukminin, mengajak Imam Ar-Ridha dan besanan dengan Imam Ar-Ridha. Dengan apa? Putrinya Ma'mun Ummu Fadl dinikahkan dengan putra Ar-Ridha yang bernama Al-Jawad. Nikahlah. Pernikahan itu tidak menghasilkan putra, tidak memiliki keturunan, sampai akhirnya menikah lagi dengan Sumana Maghribiyah, orang dari Maghrib. Bisa dibayangkan Imam Al-Jawad putra Ar-Ridha, Ibn Ar-Ridha, menikah dengan seorang Maghribiyah, disebut dengan namanya Sumana Maghribiyah, menghasilkan dua putra luar biasa. Putra yang pertama ada Al-Imam Al-Hadi, dan kemudian putra berikutnya adalah Musa Al-Mubarqa.
Musa al-Mubarqa, saudara Imam al-Hadi, putra daripada Imam al-Jawad, disebutnya Mubarqa pakai burqu. Wajahnya ditutup dengan apa? Burqu. Burqu ya ini adalah bergok bahasa orang Jawanya, atau ditutup dengan cadar wajahnya. Laki-laki kok pakai cadar, kenapa? Terlalu tampan wajahnya. Kalau jalan, gerombolan wanita-wanita tidak mampu kecuali memandang keindahan wajah putra daripada Al-Imam Al-Jawad yang dikenal dengan Musa Al-Mubarqa. Akhirnya dipakai burqu, dikenalnya akhirnya tetap Musa Al-Mubarqa, saudara daripada Imam Ali Al-Hadi. Memiliki 2 putra dan memiliki 2 putri. Putrinya yaitu namanya Fatimah dan Hakimah. Sayyidah Hakimah akhirnya yang membantu prosesi kelahiran Imam zamanina wa wali ni'matina, ameh daripada Al-Imam Hasan Al-Askari, saudara Ali Al-Hadi, putra daripada Al-Imam Al-Jawad. Sehingga Imam Al-Jawad semua a'immatuna, kalau kita baca a'immatuna, ya subhanallah, seperti dalam hadis ibnu abna khairil imam, putra-putra dari terbaiknya wanita-wanita budak. Ya ini wanita ummu walad, bukan orang-orang ahrar, bukan dari kalangan orang bebas, bukan dari kalangan orang bangsawan, bahkan dari perbudakan. Dari wanita-wanita budak tersebut melahirkan sosok-sosok imam ma'sum. Hada iqtadat hikmatullah. Bagaimana a'immatuna 12 imam, hanya 5 imam saja yang ibunya minal ahrar, yang ibunya dari kalangan orang bebas, bukan dari kalangan abid, bukan dari kalangan amah, bukan dari kalangan seorang hamba. Siapakah 5 itu? 5-5-nya berkali-kali saya sampaikan, 5-5-nya adalah Fawatim. 5-5-nya namanya adalah Fatimah. Yang 5 ini adalah dari orang-orang bebas, orang-orang bangsawan, bukan dari para budak, dan 5-5-nya namanya Fatimah. Sisanya a'immah lainnya adalah dari para budak yang akhirnya menjadi ummu walad. Ummu walad itu adalah setengah bebas karena melahirkan tuan. Jadi memiliki tuan, ada budak. Budak itu dalam Islam pada saat itu ketika hari perbudakan, ketika membeli budak itu ada akadnya. Salah satu akadnya adalah boleh dinikah atau boleh dilakukan hubungan suami istri kepada budak tersebut dalam akadnya. Au ma malakat aymanukum fa innahu ghairu malumin, ayat Al-Qur'an. Atau para budak yang kalian miliki maka itu tidak ada masalah, ayat Al-Qur'an. Mengatakan bahwa para budak, para selir yang dibeli dengan akad yang jelas, maka akadnya itu min dimniha al-wat'. Salah satu akadnya adalah untuk boleh melakukan hubungan. Maka a'immatuna semuanya adalah dari budak itu menjadi ummu walad ketika hamil. Ini salah satu hikmah Islam sehingga menghapuskan, menggerus daripada perbudakan. Para wanita itu akhirnya hamil ketika melahirkan, dia setengah dewa, setengah bebas. Artinya apa? Dia sisi lain budak, sisi yang lainnya melahirkan seorang tuan. Akhirnya dikenal dalam bahasa Arabnya ummu walad, ibu daripada anak yang bebas. Akhirnya dia kecipratan kebebasan dari anaknya dan dihibahkan, sehingga terkikislah perbudakan. A'immatuna mulai Sumana Maghribiyah, mulai Sabika, ibu daripada Al-Imam Al-Jawad, istri daripada Al-Imam Ar-Ridha, kemudian Sayyidah Najma, ibu daripada Imam Ar-Ridha, wahakada, istri daripada Al-Imam Musa. Bagaimana kita ingin cinta sama a'immatuna kalau kita tidak kenal sama ibu mereka? Kita ini hubungan kita sama ibu luar biasa. Kalau kita sama a'immatuna cinta, na'am, kewajiban, muftaradut ta'ah, cinta sama imamnya. Tapi ibunya imam, yang imam wajib taat dan birrul walidain kepada ibunya, kita tidak kenal sama ibunya. Kalau ingin wasilah tercepat kepada a'immatuna, melalui perantara para ummahatil a'immah. Allah bi ummahatil a'immah. Ibu daripada imam, bisa dibayangkan, ibu orang biasa aja muazzazan, mukarramah, dihormati dan begitu disanjung oleh putra-putranya, bagaimana ibu daripada a'immatut thahirin. Kembali bahwa 5 orang yang minal ahrar, 5 orang yang bebas itu semuanya Fatimah. Siapakah mereka?
Fatimah bintu Asad, ibunda Amirul Mukminin. Fatimah bintu Muhammad Az-Zahra, ibunda daripada dua imam Al-Hasan wal Husain, sudah 3. Kemudian Fatimah bintul Hasan, Fatimah putri Al-Hasan, istri daripada Al-Imam Ali Zainal Abidin, mengeluarkan Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Jadi Muhammad Al-Baqir itu adalah dua darah Al-Hasani wal Husaini digabungkan melahirkan yang namanya Muhammad Al-Baqir. Sehingga Al-Hasan wal Husain besanan. Al-Imam Al-Hasan punya anak putri namanya Fatimah bintul Hasan, wa Imam Al-Husain memiliki putra namanya Zainul Ubbad Ali ibn Husain As-Sajjad. Dinikahkan, lahirlah Imam Maksum namanya Muhammad Al-Baqir. Jadi a'immatuna mata rantainya mereka itu Al-Husaini dan Al-Hasani min tarafil dari sisi ibundahnya. Sehingga Fatimah yang keempat, yaitu sosok ibu dari imam keempat setelah Fatimah bintu Asad dan Fatimah Az-Zahra, adalah Fatimah bintul Hasan. Dan Fatimah yang terakhir, man hiya? Fatimah yang terakhir yang sering dibangga-banggakan oleh umat muslimin. Fatimah keturunan khalifah pertama Abu Bakar, yaitu Fatimah binti Al-Qasim, binti Fatimah binti Muhammad ibn Qasim ibn Abu Bakar, yang dikenal dengan Ummu Farwah, ibunda daripada Al-Imam As-Sadiq alaihi afdhalus salatu wassalam. Ibunda Imam As-Sadiq adalah namanya pula Fatimah wa minal ahrar, dari orang bebas, bukan dari budak. Sehingga semuanya adalah namanya Fawatim min ummahatil a'immah wa Fawatim min banatil a'immah. Berapa banyak Fatimah ibunda para imam, dan Fatimah putri-putri para imam kita. Dan Imam Al-Jawad adalah ibundahnya. Siapa tadi namanya ibundahnya? Ibundahnya adalah Sumanah atau As-Sabikah, istri daripada Al-Imam Ar-Ridha. Menikah dengan Sumanah Maghribiyah, punya anak Al-Imam Al-Hadi dan Musa Al-Mubarqa. Wa hakadha imamuna, mereka adalah ahlu baitin tuhhiru min danasin wa humu fil khalqi a'la ad-darajat. Wa idza ma dukiru fi majlisin kanat al-amlaku fihi nazilat wa liyumha kullu dhanbin indana irfa'u aswatakum bis salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Al-Imam Al-Jawad, beliau syahid di kota Baghdad. Beliau dipanggil, wulida fil Madinah, dipanggil oleh Al-Mu'tasib, orang yang melanjutkan kepemimpinan dinasti Abbasiyah setelah Ma'mun, masuk menginjakkan kaki di Baghdad akhir daripada bulan Muharram, kemudian syahid di bulan Dzul Qa'dah, akhir min syahri Dzul Qa'dah, sehingga kurang dari 1 tahun, 11 bulan atau 10 bulan lebih beliau di Baghdad. Kemudian diracun oleh istrinya sendiri, anak daripada Ma'mun yang bernama Ummu Fadl, dipengaruhi oleh pamannya Al-Mu'tasim untuk apa? Meracuni suaminya sendiri. Akhirnya diracunlah imam, dibiarkan ala sathil bait, dibiarkan di bagian atas rumahnya. Kemudian yang musibah bukan cuma di situ, setelah diracun dia keluar dan rumah itu dikunci. Dan imam merasakan kehausan. Awaili ala imamina Al-Imam Babil Murad Muhammad Al-Jawad, yang harusnya kita menghormati, masih umur 25 tahun, diberikan racun meronta-ronta dalam keadaan panas, sumum keracunan tubuhnya, dibiarkan di atas satah, di atas bagian rumahnya, terkena terik matahari 3 hari tanpa ada yang melihat. Setelah 3 hari barulah dari keluarga Mu'tasim meminta untuk membuka rumahnya dan melihat imam telah dalam keadaan syahid, ruhnya telah keluar dari jasadnya. Kajaddihil Husaini alaihi afdhalus salati wassalam, sama persis
seperti sedikit yang dirasakan oleh Al-Imam Al-Husain alaihi afdhalus salati wassalam, yang juga meronta-ronta kehausan. Usquni ma'an fa innani 'atsyan, berikanlah aku sedikit air bahwa aku kehausan. Wa haqqi jaddi al-Mustafa anni 'atsyan, demi hak kakekku Al-Mustafa meminta air segarnya Furat yang diminum oleh binatang ternak, bahkan anjing wal khanazir. Al-an ibnu binti Rasulillah, putra dari putri Rasulillah Al-Husain, meronta-ronta kehausan, tidak diberikan air. Dan bahkan setelah syahidnya beliau tergeletak di atas pasir Karbala, Umar bin Sa'ad hanya mengatakan, hai kuda-kuda Allah, ya khailillah irkabi wa dussi ila sadril Husain, wahai kuda-kuda Allah, injak-injak tubuh Abi Abdullah Al-Husain. Mereka memerintahkan kuda itu untuk menginjak-injak kuda yang dikenal dengan nama kuda A'wajiyah, kuda yang begitu berat. Diperbaharui sepatu kudanya, besi yang ada dikenakan oleh kaki kuda tersebut diinjak-injak. Seorang yang ada di atas kuda itu mengatakan, wallahi inni sami'tu adla'aha tatakassar, aku mendengarkan bagaimana remuknya tulang Abi Abdullah ketika diinjak-injak kaki kuda tersebut. Awaili ala Abi Abdullah. Bagaimana keadaan Zainab ketika menyaksikan ini? Beliau menjerit mengatakan kepada ayahnya Amirul Mukminin, "Ayah Amirul Mukminin, ya walidi, hada Husainun bila ghaslin wala kafanin tajulu alaihi al-khal maidana abatah ya Amirul Mukminin." Kakandahku Husain dalam keadaan terserak tubuhnya diinjak kuda, bila ghaslan wala kafanin, tidak dimandikan, tidak dikafani ya Abah. Kalau Al-Imam Al-Jawad setelah 3 hari dalam keadaan terik matahari, keracunan dan kehausan, maka Abi Abdullah kehausan, tubuhnya berserak, tidak dimakamkan, kena terik matahari langsung. Kemudian bagaimana Al-Imam tidak disemayamkan, tidak dimakamkan kecuali oleh khawasul khawas, kecuali orang-orang terkhusus dari Bani Asad yang dibimbing langsung oleh Al-Imam Zainal Abidin a'adamallahu ujurakum. Ketika Abu Abdullah Al-Husain jatuh tergeletak, bagaimana keadaan wanita-wanitanya? Fawahidatun tahnu alaihi tashummuhu. Imam Sahib al-Asri wal Zaman dalam salamnya, wanita-wanita ini hanya menunggu di kemah. Mereka adalah mukhaddarat, wanita yang tidak pernah dilihat wajahnya, tidak pernah melepas hijabnya, tidak pernah kumpul di antara laki-laki, sehingga tidak pernah menyaksikan keindahan wajah Fatimah, putri-putri Fatimah. Akan tetapi mereka tahu bagaimana bahwa Al-Husain telah syahid dari kuda yang kembali ke arah kemah Al-Husain. Kuda itu telah tiada Al-Husain, tidak ada penunggangnya. Walamma ra'atin nisa jawaduka makhziya wasirju alaihi malwiya. Ketika wanita itu menyaksikan kuda tanpa penunggang, pelanahnya telah terjatuh. Barazna minal khudur nasiratis syur wa bil awili da'iyat wa ila masra'ika mubadirat. Mereka kemudian menjerit, wa Aba Abdullah qad qutila Abi Abdullah Al-Husain. Mereka keluar dari kemahnya menuju jasad Abi Abdullah Al-Husain di sore hari ketika matahari hendak terbenam. Kemudian mereka mengatakan, fawahidatun tahnu alaihi tashummuhu. Yang satu datang menjatuhkan tubuhnya di bagian jasad Abi Abdullah yang telah dilepas kepalanya, menciumi jasad Abu Abdullah. Fawahidatun tahnu alaihi tashummuhu wa ukhra alaihi birrida tudallilu. Yang satu berdiri di dekat jasad Abi Abdullah, pakaiannya dibuka untuk tidak terkena sayatan matahari langsung karena panasnya terik Karbala pada saat itu. Wa Husaina rahimallahu man nada wa Husaina
وغريبا وشهيدا Ya nazilina bi Karbala hal indakum. Oh orang-orang yang sampai di Karbala, akankah kalian memiliki kabar? Sungguh Allahumma rzuqnal wusul ila Karbala. Ya Allah, sampaikanlah kemuliaan kami untuk menginjak kaki kami dengan tanah Karbala, untuk menziarahi putra dari putri Nabi-Mu. Ya Allah, Allahumma ya Allah, jadikanlah hati kami cinta kepada Abu Abdullah Al-Husain, cinta kepada putra-putra Al-Husain, cinta kepada ayahnya dan ibundahnya dan saudaranya dan kakek Al-Husain. Allahumma ya Allah, dalam keadaan apapun jadikanlah kami adalah pengikut mereka yang setia. Jadikanlah dzurriyyah kami tetap dalam cinta kepada Muhammad wa ali Muhammad. Wa nuhdi thawab al-Fatihah ila muassis hadhihi al-muassasah, samahatul ustaz yang baru kita kenang semalam hauliyatuh, al-habib al-ustaz Ahmad Rusdi bin Zain bin Aqil al-Idrus. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufaril niran. Jadikanlah gabungkan fi a'la illiyin, gabungkan ma'a Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma abdil khairan min darih, abdil ahlahu khairan min ahlih. Allahumma ya Allah, sambut mereka dengan Muhammadin wa ali Muhammad, gabungkan bersama syuhada'i Karbala. Allahumma ij'al walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum. Allahumma ij'alna fi kanafika ya Allah, warzuqna fi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adkhilna fi kulli khairin adkhalta fihi Muhammadan wa ala Muhammad, wa akhrijna min kulli su'in akhrajta minhu Muhammadan wa ala Muhammad. Allahumma qdi hawaijana wa hawaij kulli muhtaj. Ya Allah, bihaqqi babil murad al-imam al-jawad, sampaikan hajat-hajat kami ya Allah, hajat dunia wal akhirah. Jadikan panjang umur kami dalam ketaatan dan wilayah pada Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, kenalkan kepada dzurriyyah kami untuk tetap cinta kepada Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, talabil akhir, Allahumma ajil waliyyika al-faraj. Allahumma shfi mardana wa mardal mu'minina wal mu'minat. Wama awsana bid-du'a waz-ziyarah wa bil khusus. Ya Allah, angkat semua penyakit dan yang kami saat ini sebut ya Allah, Bapak Bambang Rudianto bintu Giman ya arhamar rahimin, wa jami'i mardal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala hadhihi an-niyyah wa kullu niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل وآل محمد. اللهم محمد